Bayangkan seorang raja harus mendaki puncak terlarang, bukan untuk bertualang, tapi untuk mempertahankan mahkotanya. Di Sriwijaya, kekuasaan tidak diwariskan begitu saja. Ia direbut dan dijaga melalui kontrak dengan kekuatan supranatural. Raja menukar emas duniawi dengan perlindungan Dewa Ular. Jika kontrak itu putus, kerajaan bisa runtuh dalam semalam. Ini bukan sekadar mitos. Ini mekanisme politik yang nyata. Kita akan bongkar ritual kedaulatan yang jarang diceritakan. Bagaimana Raja-Raja Sriwijaya menggunakan gunung, naga, dan emas untuk mengikat rakyat dan saingan dalam ketakutan. Dalam kosmologi India, Gunung Meru dipercaya sebagai pusat dunia. Ketika agama Buddha dan Hindu masuk ke Nusantara, konsep ini tidak hilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan kepercayaan lokal. Gunung-gunung tinggi kemudian dipandang sebagai tempat paling dekat dengan dunia para dewa. Di wilayah Melayu, muncul legenda tentang sebuah gunung emas. Dalam berbagai naskah Melayu kemudian, gunung tersebut digambarkan sebagai sumber kekayaan luar biasa. Tempat munculnya emas, tempat asal para leluhur, bahkan tempat turunnya raja-raja agung. Walaupun lokasi pastinya masih diperdebatkan, banyak peneliti mengaitkannya dengan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang memang kaya emas sejak masa kuno. Raja Sriwijaya naik ke Gunung Suci, bukan sembarang gunung. Tempat ini dianggap pusat kekuatan alam, penghubung antara dunia manusia dan Dewa Ular. Di puncak ia bertemu naga. Bukan dalam mimpi. Dalam keyakinan mereka, pertemuan ini nyata. Raja menawarkan emas murni. Sebagai gantinya, ia minta perlindungan. Perlindungan atas takhta, atas pelayaran, atas seluruh kerajaan. Jika naga menerima, daulat raja kuat. Jika tidak, bencana datang. Gunung marah, laut mengamuk. Musuh datang dari segala penjuru. Itulah sebab akibat yang mereka percayai. Setelah kembali dari gunung, raja tidak langsung duduk di singgasana. Ia harus tunjukkan hasil kontrak itu kepada semua orang. Upacara publik digelar. Emas dilempar ke sungai di depan rakyat dan utusan dari daerah taklukan. Pendeta membacakan mantra. Raja berdiri di tempat tinggi. Semua mata tertuju padanya. Ini teater politik. Rakyat melihat raja bisa berbicara dengan Dewa Ular. Saingan politik melihat bahwa siapapun yang melawan akan menghadapi kutukan yang sama, seperti yang tertulis di prasasti. Prasasti Telaga Batu adalah bukti nyata. Di atas batu itu ada 7 kepala naga. Di bawahnya tertulis kutukan panjang untuk siapa saja yang tidak patuh. Dari pejabat tinggi sampai budak raja. Mereka yang minum air yang disentuh prasasti itu dianggap sudah terikat sumpah. Melanggar berarti mati oleh kutukan. Setiap hari raja melempar emas ke air. Bukan sedikit. Catatan pedagang Arab abad ke-9 menyebutkan, Raja Sriwijaya melempar bata emas ke laut setiap hari sambil berkata, "Lihat, ini hartaku." Saat raja meninggal, orang mengukur kebesarannya dari berapa banyak emas yang bisa diambil kembali dari dasar sungai atau laut. Emas ini datang dari perdagangan. Sriwijaya menguasai selat. Semua kapal lewat harus bayar atau tunduk. Emas yang dikorbankan sebenarnya juga menunjukkan betapa besar kekayaan yang bisa dikumpulkan raja. Mitos Gunung Emas dan Dewa Ular membuat orang percaya bahwa kekayaan itu suci dan hanya raja yang bisa mengelolanya. Siapa yang mengganggu alur emas ini sama dengan mengganggu keseimbangan alam. Itu alasan lain untuk patuh. Raja percaya bahwa kebajikan dan ketelitian ritualnya langsung memengaruhi alam. Gunung tenang, laut memberi jalan. Jika ada badai besar atau kapal tenggelam bertubi-tubi, itu bukan kebetulan. Itu tanda raja gagal menjaga kontrak dengan naga. Maka raja melakukan perjalanan suci, Siddhayatra,
untuk memperbarui kekuatan spiritual di seluruh wilayah, bukan hanya militer, juga untuk mengikat tempat-tempat suci agar tetap tunduk padanya. Setiap bencana menjadi senjata politik. Lawan bisa dituduh merusak keseimbangan. Rakyat semakin takut meninggalkan raja. Itulah cara kekuasaan absolut dijaga tanpa selalu harus perang terbuka. Majulah para pejuang, kuasai denyut gaib ini. Pola ini tidak hilang begitu saja. Konsep raja sebagai penjaga keseimbangan supranatural masih hidup di banyak tempat di Asia Tenggara. Legitimasi politik sering masih dicari dari gunung, dari leluhur, dari daulat yang tidak boleh diganggu. Emas yang dulu dilempar ke sungai kini menjadi warisan budaya dan cerita. Tapi mekanismenya sama. Siapa yang menguasai narasi tentang yang gaib, ia yang menguasai yang nyata. Kita harus maju. Takdir menanti di kuda. Sumatera sejak ribuan tahun lalu dikenal sebagai salah satu penghasil emas terbesar di Asia. Bahkan bangsa Romawi mengenalnya sebagai Pulau Emas. Pedagang India menyebut wilayah ini Suvarnadvipa, artinya Pulau Emas. Emas bukan sekadar alat tukar, ia menjadi simbol kemurnian, kemakmuran, dan restu ilahi. Karena itu, banyak arca Buddha Sriwijaya dibuat dari emas. Perhiasan bangsawan menggunakan emas. Persembahan keagamaan juga memakai emas. Namun, belum ada bukti bahwa Sriwijaya secara rutin melempar emas ke sungai sebagai persembahan ular naga. Kisah tersebut lebih tepat dipahami sebagai tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Melayu. Itulah sisi gelap kedaulatan Raja-Raja Sriwijaya. Bukan hanya armada dan emas, tapi juga kontrak dengan Dewa Ular, kutukan di batu, dan ketakutan yang dijaga setiap hari. Apakah pola serupa juga terjadi di kerajaan Jawa kuno? Itu cerita lain yang akan kita bongkar. Jika kalian ingin episode lanjutan tentang kutukan di Prasasti Telaga Batu atau hubungan Sriwijaya dengan Jawa, like dan komen di bawah. Tulis pendapat kalian. Apakah ritual seperti ini murni keyakinan atau memang alat politik yang sangat efektif? Subscribe channel ini untuk Timeline Nusantara. Saya Yudi Poi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.